Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Susanti. Saya adalah mahasiswa Teknik Media Digital dari Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan mencoba sharing mengenai array, apa itu array dan jenis-jenisnya, serta saya akan di sini saya telah menyiapkan sejumlah coding yang akan menjelaskan apa itu array dan fungsi-fungsinya. Kemudian dalam coding itu nanti saya akan jelaskan lebih detail kembali apa isi coding tersebut, tapi coding tersebut sudah tersedia sebelumnya. Kemudian kita lanjut untuk ke modul. Apa itu array? Array adalah larik yang berguna untuk menyimpan sejumlah nilai atau data yang memiliki tipe data yang sama. Setiap data menempati lokasi atau alamat memori yang berbeda-beda. Tiap nilai atau data dalam array disebut elemen array. Tiap elemen array diidentifikasikan dengan menggunakan teks, maksud saya dengan menggunakan indeks, sehingga untuk mengakses nilai tersebut harus melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Indeks pada elemen array dimulai dari 0. Jadi untuk mengakses indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk mengaksesnya dapat menggunakan tanda buka kurung siku atau bracket. Untuk pendeklarasiannya biasanya seperti ini, tipe data, jumlah elemen array. Misalnya seperti ini, integer larik, array larik 10. Ini maksudnya array mempunyai nama array larik dan mempunyai tipe data integer serta mempunyai panjang data sebanyak 10 yang dimulai dari 0 sampai dengan 9. Jadi dihitungnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. Kemudian untuk mengisi dan menampilkan elemen array seperti ini. Biasanya untuk mengisi elemen array kita menggunakan fungsi perulangan for ini. Jadi untuk mengakses satu elemen array biasanya seperti ini untuk 0 sampai dengan 10. Jadi dia masing-masing mengisi mulai dari array 0 sampai dengan array pengisian yang dengan kondisi yang ditentukan pada perulangan atau sepanjang arraynya itu sendiri. Jika berlebihan maka akan yang tidak akan terbaca oleh array atau biasanya error. Di sini sudah saya siapkan untuk array. Sudah ada programnya seperti ini. Sebenarnya untuk selain deklarasi nama array sendiri, seluruh program itu hampir sudah kita bahas. Misalnya saja di sini ada for perulangan, kita sebelumnya sudah membahas dengan untuk fungsi pengulangan. Seperti biasa di sini kita mulai dari baris pernyataan untuk identifikasi saja program ini. Kemudian dimulai dari include IOStream. Di sini adalah header atau library, kemudian using namespace std untuk agar di sini lebih mudah. Jadi kita tidak biasanya di sini jika kita tidak menggunakan using namespace std, maka di sini biasanya kita menuliskannya seperti ini. Untuk semua cout atau in ataupun endline. Jadi untuk menghemat space kita gunakan seperti ini saja. Kemudian kita masuk ke fungsi utama. Di sini adalah fungsi utama. Kemudian untuk integer nama array. Nah, di sini ada array bernama nama array dengan tipe data adalah integer dan panjangnya adalah 10. Seperti itu. Kemudian di sini seperti biasa mungkin untuk memasukkan nilai fungsi cout
cout adalah pernyataan, dan di sini untuk mengisi elemen array, untuk C sama dengan 0 dan C kurang dari 10, ini maksudnya adalah untuk mengisi C itu adalah nilai dari elemen array, misalnya maksud saya tempat di elemen-elemen array itu 0, 1, 2, 3 sampai 9, karena di sini arraynya panjangnya adalah 10 dan array dimulai dari 0. Jadi untuk C sama dengan 10 atau C kurang dari 10, maka di sini elemen array akan terus mengulang sampai kondisi ini false. Kemudian cin nama array ini adalah input untuk masing-masing elemen. Masing-masing elemen itu adalah elemen 0 sampai 9. Kemudian ini untuk pernyataan saja, tapi di sini C, mengambil nilai C di sini adalah nilai C di sini, C sama dengan 0 sampai 10. Sedangkan ini jadi membacanya untuk C dengan kondisi C sama dengan 10, C kurang dari 10, dan kemudian di elemennya ini elemennya mengisi nilai 0 sampai 10 dengan nilainya adalah yang kita inputkan di sini, cin. Untuk tampilan nilai yang dimasukkan sama seperti untuk menginputkan, tapi bedanya di sini kita mengeluarkan nilai, tidak mengambil nilai seperti di sini. Untuk tampilan nilai yang dimasukkan, selama dia D-nya sama dengan 0 dan D kurang dari 10, maka dia akan nilai terdapat pada elemen di sini. Nilai akan diinputkan di sini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Misalnya kita masukkan, ini adalah output dari program tersebut. Nah, ini untuk masukkan. Nah, seperti di sini untuk nilai masukan, maka elemen 1 sampai 10 elemen 1 sampai 10. Kemudian di sini untuk masukannya, tadi kita memasukkan nilai, kemudian nilai yang terdapat pada elemen di sini yang ditampilkan sesuai dengan array di mana elemen array di mana inputan kita berada. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai array karakter. Array karakter itu sendiri adalah selanjutnya kita akan mulai dari inisialisasi array. Inisialisasi array itu sendiri adalah inisialisasi elemen di mana di dalam array tersebut terdapat elemen-elemen array yang nilainya bentuknya seperti ini, biasanya bentuk umumnya. Kemudian kita langsung ke programnya. Seperti ini adalah inisialisasi array. Ada beberapa macam bentuk inisialisasi array, tapi untuk yang satu dimensi seperti ini. Jika dua dimensi berbeda lagi. Ini maksudnya adalah nilai C dengan panjang 5, yaitu 5, 10, 15, 20, dengan nilai 5, 10, 15, 20 dengan tipe data integer. Di sini nilai C pada masing-masing akan ditampilkan di sini.
Ini adalah nilai C dengan tipe data integer yang berisi nilai 5, di mana 5 terdapat pada elemen C 0, sedangkan 10 C 1 dan seterusnya sampai C sama dengan 4. Seperti di sini. C sama dengan 0, 1, 2, 3 dan 4. Di sini pernyataan seperti biasa. Kemudian kita mengubah elemennya. Untuk mengubah elemen, tinggal dimasukkan nilainya, nilai yang baru, sehingga elemennya berubah, dan elemen 2, 3, 4 tetap sama. Kita lihat di sini. Nah, di sini nilai awal pada elemen array itu adalah 5, 10, 15, 20, sedangkan yang selanjutnya adalah 12 setelah diubah seperti ini. Nilai yang di sini berubah dengan 12 dan 25 setelah kita ubah nilainya di sini. Jadi elemennya berubah dari elemen yang sebelumnya 5 dan 10 berubah menjadi 25 dan 12 pada nilai berikutnya. Seperti itu untuk inisialisasi dari elemen array. Kemudian untuk selanjutnya kita pencarian nilai pada array. Misalnya kita mencari nilai pada array untuk misalnya kita memasukkan beberapa nilai pada array. Kemudian nilai tersebut ingin kita cari, jadi kita memerlukan untuk memanggil, kemudian sorting nilai mana yang akan ditampilkan. Seperti ini programnya untuk mencari nilai pada array. Seperti biasa, kita include IOStream using namespace std, dan kemudian menginisialisasi nilai array A dengan panjang elemen 10 dengan tipe data integer dan nilai yang bertipe data integer. Di sini ada name. Nah, kemudian di sini adalah nilai pada seperti ini tampilannya. Kita langsung lihat tampilannya saja agar lebih mudah membahasnya. Nah, di sini ada nilai yang harus diinputkan, bisa indeks 1. Perhatikan di sini nilai yang kita inputkan. Nilai yang dicari, misalnya kita akan mencari nilai 6. Maka nilai yang terdapat pada indeks ke-5. Dia akan membaca di sini dari 1, 2, 3, 4, 5. Seperti biasa kita membaca, tidak membaca dari 0. Jadi nilai ke-6 maksud saya di sini dibaca dari nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini indeks ke-5 terdapat nilai 6. Jadi seperti ini untuk indexing di sini, yaitu nilai dari sini kita ambil C sama dengan 10, C plus plus, C kurang dari 10, dan kemudian kita menginputkan nilai juga dari sini. Cin atau cin adalah menginputkan nilai ke array A dengan indeks elemennya itu yaitu 0 sampai 9, sampai nilai ini adalah false. Kemudian untuk di sini akan saya tulis, jika tidak kedengaran maka nilai dimasukkan ke array A dengan indeks C, yaitu misalnya indeks 0 sampai kurang dari 10 atau 9. Kemudian
ini adalah untuk mencari nilai yang terdapat pada elemen array. Untuk mencari nilainya, maka kita masukkan nilai yang dicari. Kemudian di sini kita mulai mencari, untuk kita kondisikan dulu di sini untuk D sama dengan 0, D kurang dari 10. Jika maksudnya ini adalah jika nilai yang dimasukkan nantinya kurang hanya dari 0 sampai 10. Kemudian jika dalam nilai ada yang sama dengan array A, nilai pada array A maksud saya, maka akan di print di sini, print indeks keberapa array nilai tersebut. Jadi indeks keberapa yang dimasukkan seperti ini. Indeks yang dimasukkan adalah maksud saya nilai yang dimasukkan adalah 6, dia terdapat pada indeks kelima. Selanjutnya kita lanjut ke array karakter. Pada array karakter adalah array menggunakan elemen bertipe karakter yang biasanya menyimpan deretan karakter dengan bentuk umum yaitu char, nama array, dan jumlah elemen array. Kemudian jika untuk mendeklarasikan variabel seperti ini misalnya, yaitu array dengan tipe data karakter yang bernama namaku sepanjang 6 elemen, kemudian isinya adalah ini H, A, S, Y, A, kemudian backslash 0 ini adalah tipe nilai yang 0 atau 0. Kemudian ada juga penulisan seperti ini, jadi untuk memperkecil kesalahan, jadi penulisannya seperti ini. Untuk array karakter seperti itu tadi. Di sini sudah saya siapkan programnya, char namaku sama array yang bernama namaku dan namamu, dimana elemennya berjumlah 6, sama-sama 6 dan bertipe data karakter. Kemudian untuk yang namaku itu adalah masing-masing karakter. Jadi dia menggunakan tanda petik 1, sedangkan di sini adalah string di sini menggunakan tanda petik 2. Nah, kemudian saya tambahkan di sini sedangkan karakter atau per huruf menggunakan tanda petik 1 pada array. Di sini tanda petik 1 pada array. Kemudian seperti biasa pengulangan untuk menampilkan elemen namaku. Untuk menampilkan elemen namaku harus seperti ini karena harus yang ditampilkan adalah per karakter. Jadi per karakter ditampilkan. Jadi namaku, misalnya namaku dengan C sama dengan 0 adalah H. Kemudian tampilkan lagi dengan di sini misalnya C sama dengan 0 itu adalah H, maksud saya H seperti ini. Kemudian C sama dengan 1, H-nya seperti ini, maksud saya A yang ditampilkan. Jadi dan seterusnya sampai
0 di sini, tapi 0 di sini dibaca 0 atau kosong, jadi tidak ada nilai. Kemudian untuk menampilkan yang string seperti ini, maka hanya tinggal ditampilkan seperti ini, tidak perlu memanggil satu persatu dan menggunakan for perulangan untuk memanggil indeksnya satu persatu. Jadi di sini untuk array karakter, untuk array karakter seperti ini tampilannya. Ini hanya Hasya ini tadi ditampilkan dengan menggunakan for, sedangkan Tasya hanya dipanggil namamu saja. Kemudian size of ini adalah menghitung panjangnya array, menghitung panjang elemen array. Jadi dia tidak menghitung, misalnya di sini saya hapus, jadi arraynya tinggal 5 seharusnya. Dia tidak menghitung seperti itu, tetapi dia menghitung panjang elemen array yang ada di sini. Jadi misalnya kita ganti ini adalah 7, maka nilainya akan berubah menjadi 7. Walaupun di sini arraynya itu sendiri tidak kita ubah. Nah, seperti ini untuk array. Nah, seperti ini berganti nilainya 7. Jadi tab 6 saja agar tidak boros memori, karena tiap satu array itu beda memori. Kemudian kita lanjut ke sorting. Untuk mengurutkan nilai atau sorting, data dapat dilakukan secara menaik ataupun menurun. Seperti ini, kita langsung saja sorting. Untuk memasukkan elemen array, seperti biasa ketemu fungsi perulangan for untuk dengan kondisinya masing-masing sebesar besaran array, sebesar berapa elemen array itu sendiri. Misalnya di sini 0 sampai 7. 0 sampai 6 maksud saya, karena elemennya berjumlah 7. Kemudian di sini untuk mengisi elemen array. Yang di sini adalah menampil indeks keberapa, maksud elemen atau elemen. Ini adalah pengurutan maksimum ke minimum, di mana nilai elemen array sebelum diurutkan adalah seperti ini. Nilai A untuk dan menampilkan array yang berjumlah C. Kemudian untuk C masukkan ke elemen array yang untuk ke elemen array dengan indeks seperti ini. Kemudian untuk pengurutannya seperti ini. Integer Jmax U sama dengan 6, Jmax sama dengan 0, untuk K sama dengan 1, K kurang dari sama dengan U. Jika nilai array A bernilai K di sini sampai nilainya false, lebih besar dari nilai array sampai Jmax, yaitu 0, maka Jmax-nya sama dengan nilai K. Tapi jika lebih kecil, maka akan tetap mengulang yang di sini. Kemudian nilai elemen array setelah diurutkan seperti ini. Untuk menampilkan elemen array seperti biasa menggunakan for.
Untuk menggunakan for dia langsung seperti ini. Nah, masukkan nilai elemen pada array bebas. Maaf, tadi terlalu Nah, seperti ini nilai elemen sebelum diurutkan adalah nilai yang kita masukkan, sama seperti yang kita masukkan sesuai A0, 1, 2, 3 ini. Sedangkan nilai elemen setelah diurutkan indeksnya berubah, indeks A sama dengan 0 menjadi 4 sesuai dengan urutan dari kecil ke besar. Sehingga pengurutan nilai di sini. Kemudian untuk kita lanjut ke matriks 2 dimensi ordo 3x2. Matriks 2 dimensi ordo 3x2 itu adalah nilai matriks. Di sini kita coba untuk menggunakan perulangan, maksud saya menambahkan metrik. Di sini itu akan diimplementasikan pada array multidimensi. Array multidimensi itu adalah array yang terdiri dari beberapa subscript. Array 2 dimensi mempunyai 2 subscript array, sedangkan array 3 dimensi akan mempunyai 3 subscript array, dan seterusnya. Digunakan untuk proses perhitungan dengan menggunakan matriks seperti ini. Type def, kita menggunakan type def, yaitu jadi di sini kita mengubah nilai, mengaliaskan nilai integer menjadi matriks 3 dan 2. Jadi ini adalah array dengan panjang array 3x2 matriks ABC, yaitu jadi nilai matriks ABC itu adalah matriks A bernilai 32, matriks B bernilai 32, kemudian C juga bernilai 32. 3x2, 3 kolom dan 2 baris. Kemudian saya jelaskan di sini A, B, C, A, B, dan C bernilai, maksud saya besar arraynya sama, yaitu 3 dan 2. Untuk matriks A, pengisian matriks A itu adalah seperti ini, sama seperti pengisian matriks biasa, menggunakan for perulangan, kemudian menggunakan for perulangan dengan cout dengan nilainya seperti ini, J dan K, kemudian C in seperti ini. Kemudian untuk matriks B sama, for J sama dengan ini adalah untuk kolomnya dari sini. Jadi untuk J sama dengan 0, J kurang dari 3 akan, dan jika K kurang dari 0, K sama dengan K kurang dari 2, di sini akan terus berulang. Saya J 0, K 1, saya memasukkan nilai, maaf, untuk masukkan nilai A, J, K. Misalnya J itu bernilai 1 atau 0, 1 sampai 2, sedangkan K bernilai 0 dan 1. Karena di sini matriksnya hanya berjumlah 2 elemen. Kemudian untuk matrik B sama. Kemudian untuk penjumlahannya itu sendiri sama seperti penjumlahan biasa seperti ini, tapi disertakan dengan elemen arraynya. Penjumlahan seperti biasa dengan hasilnya adalah seperti ini. Satu,
Nah, penjumlahan matriks. Jadi di sini 1 ditambah dengan 8. Penjumlahan matriks seperti biasa. Jadi begitulah untuk matriks 2 dimensi order 3 kali 2. Kemudian kita lanjutkan untuk inisialisasi array multidimensi. Untuk array multidimensi seperti ini sama dengan matriks order 3 kali 2 tadi. Kemudian untuk mengisinya sama, seharusnya kita mempelajari ini dulu sebelum masuk ke matriks, tapi tidak apa-apa. Di sini untuk matriks dengan elemen 2 dan 4, kemudian untuk integer ij di sini untuk fungsi perulangan saja. Yang multidimensinya adalah di sini array A dengan tipe data integer dengan panjang 2 kali 4, dan di sini maksudnya bisa kita pisahkan di sini sama saja dengan seperti ini. Nah, seperti ini. Terdapat 2 matriks yang berjumlah elemennya 4 seperti itu. Tapi di sini penulisan soal seperti ini. Putaran. Nah, seperti ini yang tampil adalah matriks 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi nilai masing-masing ini adalah di sini. Nah, seperti ini. Jadi nilai A di sini A 00 00 itu adalah 1. Jadi kemudian dan selanjutnya 01 dia adalah mengambil nilai 2. Seperti itu selanjutnya. Dan itu dapat kita aplikasikan ke penghitungan matriks tadi. Sekian penjelasan tentang array dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.